Assalamualaikum. Siapa yang tidak mengenal Akbar? Semua orang mengenalnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Begitu penting sejarahnya, sehingga kita perlu tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim memban. Ka'bah adalah masjid termulia dan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96-97 yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. 4 di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ka'bah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS bersama anaknya, Nabi Ismail AS. Lantas, bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah? Kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beberapa kali disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basuni dalam kisah-kisah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa pembangunan Ka'bah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail alaihissalam menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah kamu mau membantuku?" Jawab Ibrahim alaihissalam. Ismail berkata, "Aku akan membantumu." Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini," sembari menunjuk kepada anak bukit. Keduanya lalu menggali pondasi seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Ismail membawa batu dan memikulnya di atas pundaknya. Sementara itu, ayahnya, Ibrahim alaihissalam membangun dan menyusun batu-batu itu hingga beberapa tumpukan. Setelah menjadi tinggi dan Nabi Ibrahim sulit untuk menjangkaunya, Ismail alaihissalam datang membawa batu dan meletakkannya di bawah kaki ayahnya. Batu yang digunakan sebagai pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kelak menjadi makam, yakni tempat Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun batu-batu itu, Ismail terus mengambil batu yang lain dan memikulnya hingga bangunan Ka'bah itu selesai. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah setiap hari meskipun hari-hari itu dilalui dengan cuaca yang amat panas dan terik. Di setiap langkah dan proses pembangunan itu, lisan keduanya tak pernah berhenti untuk mengucapkan doa. "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Keduanya senantiasa mengucapkan doa ini, karena takut amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pintu amal telah dibuka, namun pintu diterimanya amal masih tertutup. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dan Ismail terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam masih merasa ada yang kurang dengannya. Ia membutuhkan sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Kemudian ia menyuruh Ismail untuk mencari sebuah batu. Ia pun mencarinya dengan mendaki wilayah bukit. Hingga datanglah Jibril dengan membawa batu Hajar Aswad sembari meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah. Ismail lalu menghampiri ayahnya, sementara Hajar Aswad telah menancap dengan kokoh. Dia lalu berkata, "Wahai ayah, siapa yang membawakan untukmu batu ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Jibril datang kepadaku dari langit dan menyusun batu ini." Dengan penempatan Hajar Aswad di sudut Ka'bah ini, lengkap sudah proses pembangunannya. Kemudian, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 128-129 yang artinya, "Ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibrahim alaihi salam kemudian berkata, Tuhan, aku telah selesai membangunnya. Allah subhanahu wa ta'ala lalu memerintahkan Ibrahim alaihi salam untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun, Ibrahim alaihi salam merasa suaranya tidak akan bisa mencapai orang-orang yang jauh itu. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, serukanlah dan aku akan menyampaikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam pun melaksanakan perintahnya dengan berseru. Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Seketika, segala sesuatu menjawab seruannya tersebut, bahkan anak-anak yang masih berada di tulang rusuk ayahnya pun dapat mendengarnya. Maka barang siapa yang mendengarnya, dia termasuk dari golongan orang yang berhaji, sehingga Allah SWT mengampuni dosa dan menerima hajinya. Mengungkap keistimewaan makam Ibrahim, jejak berharga dalam sejarah pembangunan Ka'bah. Makam Ibrahim adalah salah satu simbol keagungan dalam Islam yang terletak di Masjidil Haram. Maka, berbeda dengan persepsi sebagian orang, makam Ibrahim bukanlah makam Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan sebuah batu yang menjadi saksi perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Saat membangun Ka'bah, batu ini menyimpan bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan dinding Ka'bah. Makam Ibrahim dalam perspektif Al-Quran. Keistimewaan makam Ibrahim telah disebutkan langsung oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat muslim menjadikan sebagian dari tempat ini sebagai lokasi salat. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat, Qiyas Al-Baqarah 125. Selain itu, dalam Qiyas Ali Imran 96-97, Allah menyebut makam Ibrahim sebagai salah satu tanda nyata keagungannya di Baitullah. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, maka dia aman. Ayat-ayat ini mempertegas posisi penting makam Ibrahim dalam syariat Islam, baik sebagai saksi sejarah maupun tempat khusus untuk beribadah. Keistimewaan makam Ibrahim. Makam Ibrahim diyakini berasal dari surga, seperti halnya Hajar Aswad. Batu ini memiliki keunikan karena bekas kaki Nabi Ibrahim dapat terlihat pada permukaannya. Para ulama menjelaskan bahwa keistimewaan ini adalah salah satu bentuk karunia Allah kepada umat muslim. Bukti pengorbanan Nabi Ibrahim. Bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim di makam Ibrahim adalah simbol pengorbanan dan ketaatan beliau kepada Allah bersama putranya, Nabi Ismail. Beliau membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.